Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertemukan kembali kita semua di pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita, kajian rutin yang mengkaji kitab yang bermanfaat tentang iman. Kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, tulisan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na'am, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas dan kaji di pertemuan yang lalu. Saya ingin ingatkan satu hal tentang poin terakhir, ya. Jadi kita masih dalam pembahasan sebab-sebab yang menumbuhkan iman, sebab-sebab yang menguatkan pertumbuhan pohon iman di hati. Poin atau sebab terakhir yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini sangat penting untuk kita ketahui. Setelah kita membaca di 10 sebab sebelumnya, hal-hal yang bisa menumbuhkan iman, ya, mulai dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, memahami kandungannya, mengenal perilaku, akhlak, ya, dan tingkah laku Rasulullah SAW, dan lain-lain seperti yang sudah kita bahas. Ada poin terakhir yang beliau cantumkan di sini, ya, sekedar kita ulang saja, yaitu berusaha untuk melakukan hal-hal, melawan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Berusaha menguatkan diri untuk menghadapi hal-hal yang mengurangi atau berpotensi merusak keimanan kita. Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan bid'ah, apalagi perbuatan-perbuatan syirik dan kufur, hal-hal yang membinasakan iman sama sekali tentu harus dijauhkan. Karena tidak akan bisa kita mewujudkan pertumbuhan pohon iman dalam baik di hati kita kalau kita tidak mengusahakan sebab yang menumbuhkannya pada saat yang bersamaan kita hilangkan penghalang-penghalangnya. Seperti yang sudah kita perumpamakan berkali-kali di kajian-kajian yang lalu, iman itu ibaratnya seperti pohon. Pohon itu butuh untuk ditumbuhkan dengan baik, butuh pengairan yang baik, butuh pemupukan yang baik, butuh untuk perawatan yang baik. Juga tidak kalah pentingnya adalah mencegah atau menghilangkan dari pohon tersebut hal-hal yang mengganggu pertumbuhannya. Seperti tumbuhan-tumbuhan asing, rumput-rumputan yang mengganggu, yang ikut memakan atau mengambil nutrisi yang harusnya untuk pohon tersebut. Parasit atau benalu yang mengganggu pertumbuhannya, ini perlu dihilangkan, perlu diputus, dipotong dari pohon tersebut supaya tidak mengganggunya. Makanya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan dalam pembahasan ini, fal abdul mu'minu la yazalu yas'a fi amrayni. Seorang hamba yang beriman, yang menginginkan pertumbuhan imannya baik, maka hendaknya dia selalu berusaha dalam dua hal, mengusahakan dua hal. Ahadihima tahqiqu usulil imani wa furu'ihi wa tahaqququ biha ilman wa amalan wa halan. Mewujudkan dan merealisasikan landasan iman, dasar-dasar iman serta cabang-cabangnya.
kemudian mempraktekannya dalam ilmu, amal, dan segala keadaannya. Jadi kita belajar sebab-sebab yang menumbuhkan iman. Kita praktekkan. Kita wujudkan. Kita kuatkan pemahaman kita tentangnya, pengamalan kita, dan prakteknya dalam semua keadaan. Wathani, yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanqudhuha aw yanqusuha minal fitanil zahirati wal batinati wa yudawi ma qasura fihi minal awwali wa ma tajarra alaihi minats tsani bi taubatin nasuh wa tadarukil amri qabla fawadih. Yang kedua, dia berusaha untuk menolak, menghilangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan iman atau merusaknya atau termasuk mengurangi kesempurnaannya. Ya, berupa fitnah-fitnah, godaan-godaan syaitan yang nampak maupun tidak nampak. Kemudian dia berusaha memperbaiki hal-hal yang kurang dalam sebab-sebab yang menumbuhkan iman. Kemudian dalam hal menolak sebab-sebab yang menghalangi pertumbuhan iman. Kalau ada yang dia langgar, misalnya melakukan perbuatan maksiat, segera dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut sebelum luputnya. Jadi begini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, hati manusia itu punya tabiat. Punya tabiat. Ketika diusahakan padanya sebab-sebab yang menumbuhkan pohon iman di dalamnya dengan baik, diusahakan pemupukan yang baik, pengairan yang baik, pemberian nutrisi yang baik, dia akan tumbuh. Sebagaimana dia punya tabiat juga tetap tumbuhan-tumbuhan asing yang mengganggu juga tetap akan mempengaruhi pertumbuhan iman dalam hati tersebut. Yakni hati tidak akan bisa menolak dengan sendirinya. Kecuali orang-orang yang diberi taufik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara asal ketika godaan syaitan masuk, apalagi syaitan menunggangi hawa nafsu masuk ke dalam hati manusia, bisikan-bisikannya, atau angan-angan yang dibangkitkan pada diri manusia, hati akan menerimanya. Ketika itulah kotoran-kotoran yang bersumber dari bisikan syaitan melalui tunggangan hawa nafsu itu akan mengotori hati. Ini jelas akan menghambat pertumbuhan iman. Meskipun hamba tersebut melakukan sebab yang menumbuhkan, pada saat yang bersamaan tipu daya syaitan juga kuat masuknya, sementara dia sendiri belum kuat imannya menghadapi hal tersebut, maka tentu butuh baginya untuk menguatkan hatinya agar pertumbuhan pohon iman tersebut sempurna, berusaha, ya, dia butuh untuk berusaha bersungguh-sungguh melawan hal tersebut, menepisnya, berusaha menghilangkannya. Yakni ketika dia mungkin berusaha ternyata dia terjerumus dalam perbuatan dosa, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungannya agar tidak dijadikan mudah terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Jadi di sini maksudnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kita dijelaskan atau Syekh di sini menjelaskan kepada kita bahwa upaya untuk menumbuhkan pohon iman itu tidak hanya memperhatikan hal-hal yang menjadi sebab penguatnya, tapi juga tidak kalah pentingnya memperhatikan hal-hal yang menjadi sebab rubuhnya atau kurangnya, terhambatnya pertumbuhan pohon iman tersebut. Ya, makanya dalam Islam kita tidak hanya belajar kebaikan-kebaikan dalam agama. Dalam Islam ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, perintah kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Dalam Islam, misalnya kalimat tauhid ada an-nafi wal itsbat. Ada menetapkan sembahan itu cuma Allah semata-mata dan meniadakan, dan juga harus ada peniadaan, penafian segala sesuatu yang disembah selain Allah. Makanya disebut la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Famay yu'min billahi famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha.
Maka barang siapa yang kufur terhadap sembahan kepada tagut, segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan menetapkan iman kepada Allah saja, maka sungguh dia telah berpegang dengan ikatan iman yang kuat, buhul tali yang kuat. Jadi ada membenci perbuatan syirik, menjauhinya, kemudian menetapkan tauhid, penghambaan diri untuk Allah, beribadah kepada Allah semata-mata. Sebagaimana dalam sunnah, kita harus mencintai sunnah Rasulullah SAW, mencukupkan diri dengannya, dan menjauhi, membenci perbuatan bid'ah. Makanya dua hal ini harus selalu ada. Rasulullah SAW ketika menjelaskan, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan. Inilah sebabnya kalau seseorang tidak mengenal keburukan dengan rinci, ketika dia mengusahakan pertumbuhan pohon iman, dia belajar yang baik-baik saja, sebab-sebab yang menumbuhkan saja. Dia tidak mengenal keburukan dengan rinci. Apa yang terjadi? Ketika datang keburukan tersebut dibisikkan oleh syaitan, dia tidak sadar bahwa itu adalah keburukan. Padahal itu yang justru banyak merusak pertumbuhan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai sahabat yang mulia, Amirul Mukminin, Khalifatul Rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, innama tanqudu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Hanyalah yang menjadikan ikatan Islam itu terputus seutas demi seutas kalau tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Ini perkara-perkara yang buruk. Dia tidak kenal perinciannya, sehingga ketika datang atau muncul di depannya, dia kira itu adalah kebaikan. Atau dia kira tidak mempengaruhi atau tidak merusak imannya. Akhirnya dia lakukan padahal itu sangat berpengaruh, ya, berdampak negatif yang sangat parah terhadap imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita perhatikan bahwasanya pertumbuhan pohon iman itu didukung dengan sebab-sebab yang menumbuhkannya, sekaligus juga menjauhi hal-hal yang bisa merusaknya. Di sini dibawakan oleh Syekh firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ketika mereka ditimpa godaan syaitan, mereka segera ingat, maka serta-merta mereka melihat kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi orang-orang yang bertakwa bisa berbuat salah. Bukan berarti mereka terjaga dari kesalahan. Bukan mereka terjaga dari godaan syaitan. Tapi apa yang mereka lakukan setelah berbuat salah, mereka menyadarinya. Segera meninggalkannya, bertobat darinya. Tidak berlarut-larut mengerjakannya. Setelah itu mereka akan memperbaiki diri. Mereka akan menambal celah yang lubang tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan setelah itu. Makanya dengan cara seperti ini godaan syaitan tidak akan merusak pohon iman yang tumbuh di hati hamba tersebut. Dengan cara seperti ini syaitan tidak akan bisa merusak keimanannya, paling-paling sekedar mengguncangkannya sedikit, kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan sikap hamba yang tadi sudah mempersiapkan diri menghadapi hal tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan dimudahkan bertobat, dimudahkan segera memperbaiki diri, segera menutupi kekurangan tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, perlu benar untuk diperhatikan bahwa apa yang kita pelajari dalam masalah tauhid, akidah yang benar, ketika diterangkan oleh para ulama hal-hal yang menyimpang, apalagi penyimpangan dari tauhid, perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun kecil, perbuatan-perbuatan bid'ah, apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah keyakinan, kemudian perbuatan-perbuatan maksiat secara umum, ini harus kita jauhi dan hindari. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau telah terlanjur terjerumus ke dalamnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah berdosa sama sekali. Maka inilah sebab yang ke-11, yang terakhir dari sebab-sebab yang menumbuhkan keimanan di hati. Ya, di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan sebab-sebab tersebut, untuk menumbuhkan, menjadikan pertumbuhan pohon iman di hati kita baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada keimanan, dan keimanan menjadi perhiasan terindah di dalam hati kita, serta Allah menjadikan kita benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka bab yang kedua dari kitab ini telah selesai pembahasan mengenai al-umurul lati yustamaddu minhal iman, perkara-perkara yang merupakan sumber atau sebab yang menumbuhkan dan menguatkan iman. Sekarang insya Allah kita akan masuki al-faslu tsalits, fasal yang ketiga dari pembahasan ini, yaitu tentang fi fawaidil iman wa thamaratihi, faedah-faedah dan buah-buah manis keimanan. Ini merupakan pembahasan yang termasuk pembahasan terpenting dalam masalah ini, agar buah-buah ini kita ketahui untuk menjadi motivasi bagi kita, agar kita berusaha untuk mendapatkannya, karena buah-buah ini tentu sangat luar biasa kebaikannya, ya, untuk kemuliaan seorang hamba dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Di fasal yang ketiga kita akan membahas fawaidul iman wa thamaratihi, faedah-faedah iman dan buah-buahnya. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, kam lil imani sahihi minal fawaidi wa thamaratil ajilati wal ajilati fil qalbi wal badani wal rahati wal hayati tayyibati wad dunya wal akhirah. Berapa banyak iman yang benar itu, keimanan yang benar itu akan menghasilkan faedah-faedah dan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah dalam kehidupan di dunia maupun untuk bekal di akhirat nanti. Yang ini dirasakan pada hati manusia, pada badan manusia, dan mendatangkan ketenangan pada diri mereka. Mendatangkan al-hayatul tayyibah, ya, kehidupan yang indah, penuh dengan keindahan di dunia dan di akhirat. Wa kam li hadhihi syajaratil imaniyati minats thimaril yani'ati wal janal ladzidhi wal uqulid daimi wal khairil mustamirri umurun la tuhsa. Dan juga betapa banyak pohon iman yang tumbuhnya benar ini akan menghasilkan buah-buah yang matang manis, hasil yang sangat lezat, ya. Wal uqulud daim, buah-buah yang berkesinambungan pertumbuhannya, menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang terus-menerus, yang ini tentu tidak bisa dibatasi. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, dan dia menjadikan perkara yang paling besar manfaatnya bagi manusia, yaitu iman yang benar, ini menghasilkan kebaikan-kebaikan yang paling besar, yang paling beraneka macam, yang paling dibutuhkan manusia dalam kehidupannya ketika mereka membenarkan urusan imannya. Wa fawaidu la tustaqsa mujmaluha anna khairatid dunya wal akhirati wa daf'a syururi kullaha min thamarati hadhihi syajarah. Faedah-faedahnya tidak terbatas, sangat banyak. Kesimpulannya, ya bisa disimpulkan bahwa semua kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, penjagaan dari segala keburukan, semuanya ini adalah termasuk buah dari pohon iman yang tumbuhnya benar. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan membela orang-orang yang beriman. Makanya pembelaan dari Allah, penjagaan darinya bagi hamba itu untuk terus melakukan kebaikan, taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, meraih keutamaan-keutamaan dunia akhirat, dan juga penjagaan perlindungan dari segala keburukan akan didapatkan hamba tersebut sesuai dengan
sesuai dengan keimanan dalam hatinya. Wa dzalika anna hadhihi syajarata idza thabatat wa qawiyat usuluha wa tafarra'at furu'uha wa zahat aghsanuha wa aina'at afnanuha adat ala sahibiha wa ala ghairihi bikulli khairin ajilin wa ajil. Wa dzalika, ya, yang mana hal itu dikarenakan pohon iman ini kalau telah kokoh dan kuat, dasarnya, akar-akarnya telah menancap kuat, cabang-cabangnya tumbuh dengan baik, kemudian ranting-rantingnya menghasilkan atau mengeluarkan daun-daun yang menandakan pertumbuhan yang benar, wa aina'at afnanuha, kemudian ujung-ujung rantingnya pun akan membuahkan, ya, menghasilkan buah-buah yang manis. Kalau sudah seperti ini, maka pohon iman tersebut akan memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya maupun orang-orang yang lain yang di sekitarnya, memberikan manfaat dalam segala kebaikan, menghasilkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga berlaku bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah faedah iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan fungsi Al-Qur'an diturunkan kepada manusia yang tadinya dia hidup dalam kegelapan, kemudian dia mendapatkan cahaya. Cahaya ini bukan untuk dirinya, tapi juga bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang di sekitarnya. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, hidup dalam kegelapan, kemudian kami hidupkan dengan iman, hidupkan dengan ilmu, belajar dia petunjuk Allah, lalu kami jadikan untuknya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Dia mendapatkan cahaya, berjalan di antara manusia, manusia pun akan bisa mengambil faedah daripada cahaya tersebut. Jadi subhanallah, faedah dari iman yang benar bukan hanya didapatkan oleh seorang hamba untuk pribadinya sendiri, tapi yang akan mengambil manfaat setelah dirinya adalah orang-orang yang terdekatnya, keluarganya, istri dan anak-anaknya, yang akan mengambil manfaat tersebut untuk kebaikan dunia dan di akhirat nanti. Makanya kalau kita akan baca nanti di sini beberapa buah-buah manis dari keimanan, kita akan dapatkan satu penjelasan yang luar biasa. Kita akan lihat. Yang pertama, al-ula famin a'dhami thimariha al-iktibatu bi wilayatillahil khassatil lati hiya a'dhamu ma tanafasa fihi al-mutanafisun wa ajallu ma hasalahul muwaffaqun. Meraih kewalian Allah yang khusus. Orang yang beriman dengan benar, dia akan menjadi wali Allah yang khusus. Yang ini merupakan perkara motivasi terbesar yang menjadikan orang-orang yang beriman itu yatanafas, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini merupakan perkara yang paling agung yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali Allah, ya, ini merupakan perkara yang merupakan buah terbesar dari keimanan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, menjadi wali Allah yang berarti kekasih Allah, dekat dengannya,
selalu bersama Allah, dimudahkan pertolongannya dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak menambahkan kedudukan tersebut? Coba lihat ayat yang dijadikan dalil dalam hal ini. Dalam surat Yunus ya, ayat ke-62 63. Ala, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada juga kesedihan. Mereka tidak bersedih hati. Siapakah mereka? Allah sifatkan atau sebutkan sifat mereka selanjutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan takwa ini merupakan sandaran seorang hamba mendapatkan kewalian Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat imannya, kuat takwanya, semakin sempurna dia mendapatkan kewalian Allah Subhanahu wa taala. Imannya benar berarti dia mendapatkan kewalian Allah yang khusus, penjagaan yang khusus, kemudahan-kemudahan dalam segala kebaikan yang khusus, dan kelebihan-kelebihan besar lainnya, keutamaan-keutamaan besar lainnya. Fakullu mu'minin taqiyyin fahuwa lillahi waliyun wilayatan khassatan min thamaratiha ma qala Allahu ta'ala anhum. Maka semua orang mukmin yang bertakwa, dia adalah wali Allah dengan kewalian yang khusus, wali Allah yang dikhususkan, diistimewakannya. Min thamaratiha, yang ini ya buah, termasuk buah dari keimanan, termasuk buah dari menjadi wali Allah yang khusus adalah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Bagaimana manfaatnya menjadi wali Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah wali, penolong orang-orang yang beriman. Dialah yang mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak, kesesatan-kesesatan yang bermacam-macam, kepada satu cahaya petunjuk kebenaran. Subhanallah. Karena benarnya iman, Allah Subhanahu wa taala mudahkan hamba tersebut lepas dari jebakan-jebakan syaitan untuk mengikuti jalan petunjuk. Ay yukhrijuhum min dhulumatil kufri ila nuril iman wa min dhulumatil jahli ila nuril ilm wa min dhulumatil ma'asi ila nurit ta'ah wa min dhulumatil ghaflati ila nuril yaqadhati wa dzikr. Naam, yaitu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kufur menuju cahaya iman, dari kegelapan-kegelapan jahil menuju cahaya ilmu, dari kegelapan-kegelapan perbuatan maksiat menuju cahaya ketaatan kepada Allah, dan juga dari kegelapan-kegelapan al-ghaflah, kelalaian hati, menuju cahaya kesadaran dan selalu hati itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Menjadikan seorang hamba dimudahkan untuk selalu berzikir, selalu dalam ketaatan, selalu menjauhkan perbuatan-perbuatan buruk dari perbuatan maksiat, biasa sampai perbuatan syirik. Allah yang menjauhkan dia darinya ketika dia telah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menyempurnakan, membenarkan imannya. Wa hasilu dzalika annahu yukhrijuhum min dhulumati syururil mutanawwi'ati ila ma yarfa'uha min anwaril khairil al-ajili wal ajil. Wahasilu dzalika, yang kesimpulannya Allah akan mengeluarkan hambanya yang beriman dari gelapnya keburukan-keburukan yang bermacam-macam, ila ma yarfa'uha min anwaril khairil ajili wal ajil. Allah mengeluarkan mereka dari keburukan tersebut menuju kepada cahaya-cahaya kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi subhanallah, ini baru satu faedah sudah kita dapatkan kebaikan dan keutamaan yang sangat istimewa. Dengan orang memperbaiki imannya, ya, dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia akan dimudahkan segala kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan. Wa inna mahazu hadzal ata'il jazil bi imanihimus sahihi wa tahkikihim
Hadzal imana bittaqwa fa inna taqwa min tamamil iman kama taqaddama tahqiquh. Dan hanyalah hamba ini bisa meraih pemberian yang sangat agung ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan benar yang dimilikinya. Keimanan benar yang dimilikinya, yang telah dipelajarinya, yang telah dikajinya, kemudian dia berusaha mewujudkan iman tersebut dengan bertakwa kepada Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian ya, karena hal ini dikarenakan ketakwaan itu termasuk kesempurnaan iman sebagaimana penjelasan yang lalu. Ini merupakan buah yang sangat indah dan merupakan buah terbesar dari membenahi keimanan, mengusahakan pertumbuhannya dengan benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah buah iman yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Wa min thamaratil imani al-fawzu biridallahi wa dari karamatihi, termasuk buah keimanan yang sangat indah dan manis. Faedah dari iman adalah meraih keridhaan Allah dan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Negeri kemuliaannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah dari keimanan yang benar. Coba kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini dalam surat At-Taubah ayat 71-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan satu sama lain adalah penolong, sebagian mereka adalah penolong bagi yang lain. Mereka selalu memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika, ya mereka selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Kemudian ayat selanjutnya, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, juga tempat tinggal yang indah di surga Aden, ya. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Inilah keberuntungan yang agung. Coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Ya, kita perhatikan ayat ini menunjukkan orang-orang yang beriman dialah yang akan meraih keridhaan Allah sekaligus masuk ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan yang kenikmatannya kekal abadi. Ya, kita perhatikan di akhir hadis ini disebutkan, di akhir ayat ini, waridwanum minallahi akbar, keridhaan Allah itu lebih besar. Ini mereka dapatkan yang tentu lebih besar daripada kenikmatan apapun yang ada di surga. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dzalika huwal fawzul azim, Allah mensifati inilah keberuntungan dan kesuksesan yang besar. Fanalu ridha rabbihim wa rahmatihi wal fawzi bihadhil masakinit thayyibati bi imanihim alladhi kammalu bihi anfusahum wa kammalu ghairahum bi qiyamihim bi taatillahi wa taati rasulih. Maka dalam ayat ini menunjukkan orang-orang yang beriman, mereka meraih keridhaan Allah, meraih rahmatnya.
Dan al-fauz, mereka juga akan memperoleh rumah-rumah tempat tinggal yang indah di surga. Dengan iman yang dengan itu mereka sempurnakan, perbaiki keadaan diri mereka sendiri, juga mereka akan menyempurnakan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Dengan menegakkan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Konsekuensi iman, hamba akan mencintai Allah dan mencintai amal-amal yang dicintai oleh Allah. Ya, dia akan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk taat kepada Allah. Dengan inilah mereka saling memberikan manfaat kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Saling mengingatkan untuk berbuat baik dan menegur dari kesalahan. Subhanallah, dengan ini mereka benar-benar akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, masuk ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mendapatkan rumah-rumah yang indah, dan lebih daripada itu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu lebih besar mereka akan dapatkan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fastaulau ala ajalil wasaili wa afdalil ghayati wa dzalika fadlullah. Fastaulau ala ajalil wasaili wa afdalil ghayat. Maka mereka itu meraih sarana-sarana yang paling agung dengan melakukan kebaikan-kebaikan tadi, beramar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat. Mereka lakukan sebab-sebab kebaikan yang paling agung, juga sekaligus mendapatkan tujuan-tujuan, balasan-balasan akhir yang paling mulia, wa dzalika fadlullah, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan buah dari keimanan ini sangat besar motivasinya bagi kita untuk kita mengusahakannya. Dan ini merupakan kaidah semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang iman, orang-orang yang beriman, balasan bagi iman. Ini yang dimaksud adalah iman yang benar, iman yang sahih, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang ketika seorang mukmin membawanya menghadap Allah, maka insya Allah dia akan selamat dan akan dijauhkan dari segala keburukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin yang kedua ini sebagaimana poin yang pertama sangat besar ya, memotivasi kita dalam berbagai macam kebaikan. Makanya kita usahakan dengan mengingat-ingat keutamaan ini agar menyemangati, memotivasi diri kita untuk tidak bosan-bosan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kebaikan dalam iman kita, mencegahnya dari keburukan, serta menghasilkan buah-buah yang indah dan manis seperti yang telah kita baca dalam dua poin ini. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di dua poin ini kami akan cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas perkara iman karena merupakan perkara yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam, landasan Islam yang paling agung, berarti buah dan faedahnya pun paling besar dan paling agung, paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Maka bersabarlah, mohon pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan selalu dekat dengan sebab-sebab yang menumbuhkan iman, dimudahkan untuk selalu terhindar dari hal-hal yang merusak dan menghambat pertumbuhannya. Semoga kajian yang kita adakan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.